Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dari pengalaman ketika saya berbicara dengan seseorang atau mendengarkan keluhan saudara-saudari yang ingin mendapatkan solusi atau nasihat, saya merasa bahwa persoalan utamanya ada pada satu hal, yaitu salah paham. Persoalannya hanya itu saja. Salah paham terhadap Tuhan, salah paham terhadap sesama, salah paham terhadap relasi, salah paham terhadap anak, terhadap pasangan, terhadap peristiwa. Semuanya tentang salah paham. Dan mengapa hal itu terjadi? Karena masing-masing orang itu mempunyai pengalaman berbeda-beda. Dan kemudian yang disimpan di dalam memori juga berbeda. Pada dasarnya, memori kita hanya menyimpan hal-hal yang traumatik. Dan juga kemudian kita bereaksi atas memori kita itu. Maka sebetulnya kita bisa mengubah diri kita, mengubah relasi kita, mengubah juga pandangan kita terhadap Tuhan. Karena sebetulnya semua yang reaksi kita, respon kita, itu lebih ke cerminan diri kita sendiri. Kalau kita mengalami dan merasa bahwa Tuhan itu kejam, seringkali menghukum, ya itulah diri kita. Itulah memori yang ada pada kita. Tetapi kalau kita mengalami Tuhan itu penuh kasih, penuh pengampunan, Tuhan itu sungguh-sungguh peduli, ya itulah diri kita. Maka sebetulnya gambaran tentang Tuhan setiap pribadi itu juga berbeda-beda. Tetapi kita seringkali sulit untuk menyadarkan seseorang. Karena itu berarti harus mengubah memori dan mengubah bagaimana cara membaca memori yang ada di kepala kita. Maka sebetulnya mengubah mindset itu penting sekali. Kalau kita ingin bertobat, ya yang perlu kita ubah mindset kita. Lebih baik kita terbuka, menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Pada saat itulah kemudian pelan-pelan kita bisa berubah. Tapi sebetulnya kalau berkaitan dengan relasi dengan seseorang, kita bisa mempunyai latihan untuk mengubah sikap kita terhadap seseorang. Kalau kita tidak menyukai atau tidak suka terhadap seseorang, coba selama 30 hari, setiap hari mencari 2 kualitas yang positif pada orang itu. Setiap hari. Maka nanti sesudah 30 hari, kita mempunyai 60 kualitas yang positif terhadap orang yang kita tidak sukai itu. Dan pasti kita sudah berubah. Bukan orangnya yang berubah, tapi gambaran kita, memori kita terhadap orang itu sudah berbeda sekali. Maka penting bahwa kita tidak menghakimi. Penting bahwa kita tidak mencatat, merekam dalam catatan, dalam memori kita tentang keburukan seseorang. Lebih baik membiarkan segala-galanya itu pergi. Let it go, yang positif maupun yang negatif. Biarkan seluruh memori kita terhadap seseorang, terhadap peristiwa sungguh-sungguh fresh, lega, seperti cangkir yang kosong, sehingga bisa dituang minuman. Karena sebetulnya setiap peristiwa, setiap pribadi
setiap hari selalu baru. Kita tidak pernah bisa menyeberangi sungai yang sama 2 kali. Ketika kita tidak menghakimi, sebetulnya kita membuka diri seluas-luasnya untuk bisa mencintai. Dan mencintai itu dengan hati, bukan dengan pikiran. Karena itu sebetulnya kalau kita bisa melepaskan ingatan dan memori negatif terhadap seseorang, terhadap peristiwa, maka kemudian kita bisa melihat dengan jernih dan jelas. Setiap peristiwa, setiap pribadi itu menakjubkan. Karena pada dasarnya setiap pribadi adalah wujud dari Tuhan sendiri. Tuhan kita itu sama, tetapi mewujud dalam diri Anda dan saya dalam ciptaan yang lain secara unik. Maka kita tidak perlu mengharapkan orang lain sama seperti kita. Cukup kita mencintainya tanpa syarat. Mencintai keunikan Tuhan dalam diri orang itu. Karena setiap pribadi adalah ungkapan dari yang ilahi sendiri. Ketika kita bisa mencintai tanpa syarat, maka sebetulnya kita bisa mengalami setiap pribadi sebagai pribadi yang pantas dicintai. Terutama karena kita mengalami Tuhan sendiri di dalam diri setiap orang yang sangat dicintai Tuhan. Kita juga bisa mengalami Tuhan sendiri di dalam setiap peristiwa. Karena setiap peristiwa juga direncanakan secara detail dan teliti oleh Tuhan sendiri. Pada saat seperti itu kemudian kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Cukup percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita dan hidup seluruh umat manusia, seluruh semesta ini. Dan karena itu kita tidak usah playing God, seolah-olah kita bisa mengatur dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Biarlah Tuhan saja, kita cukup menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Dan itu juga mindset. Maka sebetulnya cara hidup kita untuk bisa mengalami kehidupan dengan sepenuhnya, dengan penuh syukur dan sukacita adalah berusaha untuk mencintai tanpa pamrih. Tetapi salah satu syaratnya adalah lebih bergerak dan digerakkan oleh hati yang penuh belas kasih, bukan oleh pertimbangan-pertimbangan pikiran. Karena kasih itu di hati, bukan di pikiran. Pikiran bukan berarti tidak penting, penting. Tetapi sebagai pertimbangan-pertimbangan, hati tetap yang harus memutuskan. Dan memutuskannya karena digerakkan oleh kasih. Karena digerakkan oleh compassion, bela rasa. Karena digerakkan oleh Tuhan sendiri, yang adalah kasih. Kalau bisa seperti itu, maka setiap hari kita menghadapi setiap peristiwa dengan keterbukaan, dengan antusiasme, dengan ketakjuban. Karena selalu ada yang baru, dan yang baru selalu membuat kita takjub. Maka jadikanlah cinta sebagai penggerak utama sekaligus tujuan di dalam hidup kita. Karena ujung-ujungnya setiap orang yang digerakkan oleh kasih akan bertemu dengan sang kasih, yaitu Allah sendiri. Dan kemudian merasakan betapa kita begitu dikasihi oleh Tuhan, oleh sesama, oleh semesta. Disitulah kita akan merasakan bahwa kita dengan yang lain sebetulnya satu. Karena kita semua ada di dalam Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.